Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kali ini saya Ustadz Hartono memperkenalkan diri sekalian. Bagi kalian yang belum pernah ketemu sama Ustadz salam kenal buat semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini Ustadz Hartono akan bersama-sama belajar dengan kalian Dalam kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang adab menuntut ilmu. Namun sebelumnya kita buka bersama-sama dengan membaca doa belajar. Bersama-sama ya. Oke. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Semoga dengan doa ini Allah selalu memberikan berkah kepada kita semuanya dalam hal menuntut ilmu kali ini, insya Allah ya. Oke. Nah, anak-anak semuanya sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap perhatikan baik-baik. Nah, materi akan segera kita mulai ya. Oke, yang membawa buku silakan dicatat, yang penting-penting ya. Nanti biar bisa kita amalkan setelah kita mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Hartono. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Adab menuntut ilmu ya. Adat dengan adab itu beda loh ya. Adat itu kebiasaan masyarakat. Kalau adab itu adalah tata cara. Oke, paham ya? Ya. Anak-anak semuanya, ternyata menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban kita semuanya sebagai orang muslim ya. Di dalam hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan muslim ya, dari ayunan hingga liang lahat. Nah, makanya faridoh wajib buat kita untuk menuntut ilmu. Baik. Nah, kita mulai adab menuntut ilmu. Ya, apa sih tata caranya menuntut ilmu itu? Oh, tidak sembarangan ya. Menuntut ilmu itu harus dengan tata cara yang benar sehingga ilmu yang kita dapatkan benar-benar ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita, bahkan sampai ke akhirat nanti insya Allah ya. Oke, anak-anak semuanya, dalam menuntut ilmu yang paling utama pertama kali adalah niat ya. Jadi adab tata cara menuntut ilmu itu yang pertama adalah niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi beda antara niat karena Allah dengan niat karena disuruh orang tua. Nah, ayo kita luruskan niat kita bahwa kalian sekolah di SMP IT Azharo ini benar-benar timbul dari diri kita sendiri-sendiri, niat mencari ilmu, tolabul ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat itu ya. Jadi karena dengan niat yang ikhlas dari dirinya sendiri itu, insya Allah ilmu yang kita dapatkan benar-benar ilmu yang murni dan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kalian kelak. Begitu ya. Yang kedua adalah kalau kita mencari ilmu setelah punya niat yang tekad bulat karena Allah, ikhlas karena Allah mencari ilmu. Nah,
Yang kedua adalah doa. Nah, kan tadi kita sudah berdoa bersama-sama, ya. Artinya apa? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita itu benar-benar dikabulkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Paham? Ya. Nah, karena apa? Sekarang mungkin timbul pertanyaan di dalam benak pikiran kalian. Ada nggak ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Kan? Contohnya apa? Zaman dahulu, waktu kecil kalian mungkin sering didengarkan cerita dongeng. Kancil nyolong timun. Kancil yang. Nah, kancil itu cerdas, kancil itu pinter, tetapi ilmunya tidak bermanfaat dengan kebaikan. Akhirnya apa? Kancil adanya cerdik, menipu, ya, mengelabui. Contohnya nyolong timun, mencuri timun. Nah, seperti itu kan tidak bermanfaat. Makanya kalau kita berdoa sebelum menuntut ilmu, itu adalah kita berharap memohon kepada Allah agar ilmu kita benar-benar bermanfaat. Oke? Ya. Nah, kalau ada orang yang tidak mau berdoa dalam menuntut ilmu, maka dikatakan orang itu adalah orang yang sombong, takabur, tidak ingin mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak memohon, tidak berharap. Maka jangan menjadi orang yang sombong, somse. Apa itu? Sombong sekali. Ya, gitu ya, jangan sampai. Nah, nanti setelah mendapatkan ilmu pun kalian juga tidak boleh sombong. Ada loh kisahnya, ya, ketika suatu saat Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh jamaahnya, oleh pengikutnya, ada enggak orang yang hebat berilmu tinggi? Maka apa jawabnya Nabi Musa? Tidak ada, hanya aku yang hebat. Nah, karena seperti itu, maka jawaban Nabi Musa langsung ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menunjukkan seseorang yang hebat, tawadhu, lembah mana, rendah diri, tapi ilmunya sangat tinggi. Nah, nanti di akhirnya akan Ustadz Hartono ceritakan. Oke? Maka jangan sombong, jangan takabur, berdoa dahulu sebelum menuntut ilmu. Nah, yang ketiga. Dalam menuntut ilmu itu, harus kita lakukan apa? Diam, memperhatikan penjelasan dari guru atau ustadz-ustadzah kalian. Diam, memperhatikan dengan seksama penjelasan dari guru atau ustadz-ustadzah kalian. Sambil mencatat. Karena mencatat itu sambil mendengarkan itu akan memperkuat ingatan kita semuanya. Paham ya? Perhatikan baik-baik ketika dijelaskan oleh ustadz-ustadzah kalian. Selanjutnya, adab menuntut ilmu, tata caranya adalah sopan santun dalam menuntut ilmu. Sopan dengan cara apa? Kalau masuk sudah duduk yang rapi, siap mendengarkan. Kalau ingin bertanya, tunjukkan tangan dengan kata-kata yang santun. Tanya ustadzah, tanya ustadz. Nah, makanya kalau orang bahasa Jawa mengatakan ojo saur manuk. Ketika guru, ustadz-ustadzah kalian menjelaskan, jangan sampai asal
bunyi. Asbun, asal bunyi. Ketika ustadz kalian menerangkan, langsung, ustadzah, aku ingin tanya, ustadzah, kok bisa? Ustadzah, ustadz, gimana ini, ustadzah? Saur manuk. Ricuh sekali. Makanya harus menyampaikan dengan sopan, santun dalam menuntut ilmu. Anak hebat kan harus sopan. Ya, ingat ya pesan dari Ustadz Hartono yang dulu ya. Anak hebat selalu sopan, salam santun. Nah, harus santun. Adab yang berikutnya adalah menghormati guru. Tidak boleh menentang atau banyak membantah guru yang sedang menyampaikan perintah. Menurut kepada guru. Karena kalau banyak membantah, banyak pertanyaan akan menyulitkan kalian sendiri. Ustadz Hartono Pak tahu? Iya. Ustadz kan dulu seperti kalian juga menuntut ilmu. Nah, ya. Kemudian yang ke-8 adalah taat kepada guru. Ya. Lihat ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi siapa? Nabi Khidir. Ya, ketika itu Nabi Musa setelah dikatakan Ustadz Hartono tadi ya, setelah dikatakan ada orang yang hebat di atas Nabi Musa, kemudian Nabi Musa mencari guru, seseorang yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril itu. Ya, maka syaratnya apa? Boleh berguru kepadaku, tetapi harus sabar. Ya kan? Harus sabar. Adab mencari ilmu itu harus sabar. Jangan tergesa-gesa, jangan emosi. Tuh kan, Ustadz itu kok bagaimana sih? Wah itu nggak cocok. Nah, bukan seperti itu ya. Sabar. Oke? Iya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir sang gurunya. Nah, kemudian ya, semangat untuk hadir lebih awal. Nah, itu ya Ustadz Hartono itu loh ya. Kalau ngaji, kalau pas liqa, kalau ngaji mesti datang lebih awal. Kenapa? Karena Ustadz Hartono butuh mendapatkan ilmu dari gurunya, dari guru ngajinya. Makanya kalian juga harus bersemangat walaupun rumahnya jauh. Ustadz, rumahku jauh, besok aku terlambat. Loh, terlambat kok direncanakan? Nah, gak boleh ya. Harus bersemangat. Bangun pagi, sholat subuh, tilawah, persiapan, berangkat. Jangan sampai terlambat. Semangat. Siap ya? Oke. Kemudian harus selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Penuh pengorbanan anak-anak. Mungkin kalian yang sudah jauh rumahnya dari Sragen, ada yang Jenar, ada yang Sambirejo, ada yang Tanon, Sidoarjo dan lain sebagainya. Bukan alasan untuk terlambat, bukan alasan untuk bermain, ya, untuk sungguh-sungguh menuntut ilmu. Nah, ini sebagai akhir perjumpaan kali ini, Ustadz Hartono akan sampaikan ya kisah tragis santri menjadi penjual arang. Nah, ini hubungannya dengan sopan santun tadi ya, sopan santun terhadap gurunya. Dengarkan baik-baik. Dikisahkan di kota Tarim, itu di negeri Zaman sana, ada suatu pesantren yang bernama Rubat Tarim. Nah, di pesantren itu anak-anak ada seorang santri. Ya, anggap saja nggak usah disebut namanya ya. Namanya Fulan. Fulan itu samaran, bukan orang nama sebenarnya. Nah, si Fulan ini merupakan seorang santri yang sudah menetap 13 tahun lamanya bersama ustadznya. Nah,
Dia sangat cerdas, pinter, hafalannya banyak, dan tangkas juga rajin hingga dikatakan bahwa ia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti. Saking pinternya. Kesehariannya santri ini disukai oleh teman-temannya karena ia dibutuhkan oleh rekannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum difahami serta mengajar kitab-kitab yang dikuasainya. Hebat kan? Hebat. Kalian mau jadi anak yang hebat seperti ini? Oke. Nah, setelah 13 tahun menjadi santri Rubat Tarim itu, tentu saja hampir dipastikan ia termasuk calon ulama besar. Ya, namanya pun terkenal hingga keluar pesantren bahwa ia termasuk calon ulama besar yang akan muncul di zaman berikutnya. Hebat enggak? Hebat. Untuk ini kalian boleh meniru. Hebat. Nah, hingga akhirnya nggak tahu apa tipu daya setan ya. Nah, setan mengelabui si Fulan. Akhirnya ia merasa menjadi orang yang paling hebat karena hafalannya banyak, menjadi orang yang alim. Bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman guru besarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak cuma itu saja anak-anak semuanya. Kesombongannya si Fulan tadi berlanjut hingga berani memanggil gurunya dengan namanya saja. Na'udzubillah, sungguh tidak pantas, tidak sopan. Coba bayangkan kalian memanggil Ustadz Hartono, Tono, ya itu tidak pantas, tidak sopan. Jangan dilakukan. Ya. Ketika gurunya namanya Abdullah saat itu, si Fulan itu memanggil, ya Abdullah, aku mau keluar. Nggak sopan kan? Nggak sopan. Nah, di mata para ahli ilmu, hal ini sungguh tidak sopan, sungguh tercela. Nah, ya, anak-anak semuanya, kesombongan si Fulan ini pun berlanjut. Akhirnya suatu saat ada pengajian, ya. Namun gurunya yang sabar itu Abdullah hanya mengatakan, cukuplah di sini ilmu si Fulan. Hanya itu saja. Tapi perkataan gurunya itu ternyata dibawa sampai dewasa. Ya, ternyata Allah meridhoi ucapan gurunya. Cukup sampai di sini saja ilmunya. Akhirnya si Fulan ini suatu saat diundang di sebuah pengajian sebagai pembicara. Nah, setelah hadir, pengunjungnya sudah banyak, bondong-bondong hadir di majelis itu. Setelah dipanggil naik ke mimbar, ternyata si Fulan ini sudah sampai mimbar, mengucapkan salam. Akhirnya lidahnya keluh, tidak bisa berkata apa-apa, seperti kayu patung di atas panggung. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sehingga pada akhirnya atas kesombongan itu Allah memberikan cobaan. Akhirnya si Fulan yang hafal Al-Quran itu semua hafalannya hilang, semuanya ilmunya hilang. Ya, jangan sampai ditiru ya seperti ini ya. Hormatilah gurumu, karena gurumu dengan susah payah mentransfer ilmu kepada kalian. Maka hargai, hormati dengan sopan santun. Akhirnya anak-anak semuanya, si Fulan ini hidupnya menjadi terlunta-lunta, miskin, dan akhirnya bekerja menjadi penjual arang di pasar kota tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bisa menerapkan adab-adab sopan santun dalam menuntut ilmu, dan apa yang Ustadz sampaikan kali ini semoga bermanfaat buat kalian.
cerita di akhir kisah ini sungguh bisa menjadi pelajaran kepada orang-orang yang berani kepada gurunya, berkata kasar kepada gurunya, dan tidak sopan terhadap gurunya. Bersifat berkata santun, bersifat sopan santun, lembah mana, menghormati guru adalah kunci kesuksesan kalian kelak di masa depan kalian. Semoga bermanfaat. Ustadz Hartono menyampaikan, ada banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Semoga kalian menjadi orang-orang yang hebat di masa mendatang. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.